Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lahir pada tahun 1077 Masehi, 469 Hijriah, di mana saat kelahirannya sang ibu sudah mencapai usia 60 tahun di sebuah tempat bernama Jailan. Itulah mengapa di belakang namanya terdapat julukan Al-Jailani, karena sesuai kebiasaan penduduk Arab masa itu, yang biasa menambahkan nama mereka sesuai dengan tempat tinggalnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam Sabtu, 10 Rabiul Awal 561 Hijriah, di usianya yang ke-90 tahun dikarenakan sakit ringan dalam waktu yang relatif singkat. Seorang ulama Ibnul Imad menyebutkan, bahwa nama lengkap Syekh ini adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib Al-Jailani. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Hattad, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisaim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul, dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihatnya, banyak pula orang yang bersimpati kepada dia, lalu datang menimba ilmu di sekolahnya hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama asli beliau ialah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir. Beliau adalah keturunan Rasulullah, melalui putri baginda Siti Fatimah Al-Zahra. Beliau adalah seorang ahli sufi yang tidak asing lagi di dunia Islam, sehingga terdapat satu aliran tarikat yang diasaskannya yaitu Tarikat Qadariyah. Tulisan, nasihat dan buah pikiran beliau berkenaan dengan ketuhanan dan tasawuf senantiasa mendapat perhatian, dan menjadi rujukan walaupun beliau telah wafat lebih kurang 900 tahun yang lampau. Sebagai seorang ulama terkenal di masa lalu, hingga kini pun masih dikenang oleh kaum muslimin di seluruh dunia, karena kesolihannya dan keilmuannya yang sangat tinggi dalam bidang ilmu dan hikmah, terutama bidang tasawuf dalam Islam. Begitu juga nasihat beliau masih terdengar dan jadi panutan bagi sebagian besar kaum muslim dunia. Sungguh indah mengenang beliau karena kesalehannya, nasihatnya juga amalan soleh beliau. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sungguh begitu dalam maknanya dan isinya yang mengisi ruang hati. Berikut akan dibacakan beberapa nasihat-nasihat beliau sebagai berikut. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu, sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia, maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat, maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan, maka keluarkanlah dunia, akhirat dan apa yang selainnya dari hati.
Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya, yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selain Allah. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak mempunyai makrifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam telah benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu. Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas sarak dan menepati sarak itu. Serahkan kepada Allah akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadap Allah dan makhluknya. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu beserta zat, yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka Allah bersamanya dalam semua keadaan. Allah mengubahnya, menggantikannya dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah, sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu sehingga dia, Allah, memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah, beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendalikanlah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendalikan kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia, dan tukang mencela di akhirat. Bersopanlah yang baik terhadap Allah dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahui Allah, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Syirik itu ada kalanya pada lahir dan batin.
Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi, mengambil dari karunia dan rahmat Allah dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang yang tiada kuasa untuk melunaskannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi, sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah, bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, memberikan harta, itu karena Allah bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa, yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu sombong kepadanya. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki.